Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asrafi Nabila Hasanawi dari Latsar CPNS Pemprov Jabar, Angkatan 3 tahun 2022, kelompok 3 NDH 12. Perkenankan saya untuk menjelaskan terkait tugas di agenda ketiga, yakni kedudukan dan peran ASN menuju Smart Governance. Kemudian untuk tugas pada hari ini, kami diberikan tugas untuk membuat video memaparkan tentang profil instansi masing-masing, meliputi nama instansi, visi, misi, struktur instansi, tugas dan fungsi, termasuk di dalamnya juga menjelaskan layanan yang diberikan, standar layanan yang harus dicapai, dan bagaimana keterkaitan antara tugas yang dilakukan dengan capaian tugas instansi. Kemudian nama instansi saya ditempatkan yakni Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau dikenal dengan Dinas ESDM Pemprov Jabar. Dinas ESDM atau Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, nomor 576 Bandung. Pertama kali dibentuk di tahun 1978 dengan nama Dinas Pertambangan Daerah Provinsi Jawa Barat. Saat ini berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 65 tahun 2017, Dinas ESDM mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, meliputi 4 bidang, yakni energi, ketenagalistrikan, pertambangan, serta air tanah, yang menjadi kewenangan provinsi. Melaksanakan pula tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Kemudian, sebelum kita menjelaskan lebih lanjut, saya hendak menjelaskan terkait urusan pemerintah konkuren berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Urusan pemerintah konkuren dibagi menjadi dua, yakni urusan wajib dan juga urusan pilihan. Untuk urusan wajib dibagi menjadi dua, terkait dengan pelayanan dasar ada 6, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan juga sosial. Selain itu juga ada yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan juga urusan pemerintah konkuren pilihan. Salah satunya yakni energi dan sumber daya mineral. Jadi tugas pokok dan fungsi dari Dinas ESDM akan berkaitan erat dengan urusan pemerintahan konkuren pilihan. Kemudian berikut adalah struktur organisasi dan tupoksi. Dinas ESDM dipimpin oleh seorang kepala dinas, kemudian ada sekretaris dinas. Sekretaris dinas di bawahnya ada 2 subbag, yakni subbag keuangan dan aset, serta subbag kepegawaian umum. Nah, saya juga ditempatkan di kesekretariatan, khususnya di bagian perencana, sebagai perencana ahli pertama. Di bidang atau di bagian perencanaan dan pelaporan. Jadi saya berada di kesekretariatan. Lalu selain itu juga ada kelompok jabatan fungsional dan juga ada 4 bidang, yakni bidang air tanah, pertambangan, ketenagalistrikan, dan bidang energi. Kemudian untuk di bagian teknis ada 7, kita memiliki 7 cabang dinas ESDM di 7 wilayah, dan juga UPTD Laboratorium SDM. Sejak tahun 2022, di bagian bidang di SDM itu sudah tidak ada KASI lagi ya. Jadi yang masih ada subbag dan KASI itu ada di cabang dinas dan juga UPTD Lab. Jadi untuk cabang dinas ada subbag TU, seksi energi dan ketenagalistrikan, serta seksi pertambangan dan air tanah. Untuk UPTD Lab ada subbag TU, seksi teknis pengujian, kemudian seksi teknis mutu dan pengembangan.
Selanjutnya, berikut merupakan peta wilayah kerja Dinas SDM, khususnya dibagi-bagi menurut cabang dinasnya ya. Yang pertama yang berwarna pink atau berwarna merah, ada cabang dinas wilayah 1 meliputi Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Lalu beranjak ke wilayah 2 yang berwarna hijau, ini perbatasan dua wilayah ya dengan Pemprov Jabar juga, ada Banten, ada juga Pemprov DKI Jakarta. Termasuk di dalamnya ada Kota Depok, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor. Untuk cabang dinas wilayah 3 yang berwarna biru, dapat dilihat ada Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta. Lalu cabang dinas wilayah 4 yang berwarna biru tua yang berada di tengah ya, ada Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kota Cimahi. Untuk cabang dinas wilayah 5 yang berwarna kuning, termasuk di dalamnya Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Garut. Untuk cabang dinas wilayah 6, ini bagian selatan ya, ada Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran. Kemudian di ujung timur ada cabang dinas wilayah 7 yang berwarna ungu, dapat dilihat. Ada Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan. Jadi total ada 27 kabupaten kota di Pemprov Jabar yang termasuk dalam wilayah pelayanan cabang dinas SDM dan dinas SDM secara umum. Lanjut di UPTD Laboratorium SDM. Jadi di UPTD Laboratorium SDM ini ada 4 pelayanan UPTD Lab. Yang pertama monitoring air tanah, lalu monitoring pengawasan dan perizinan untuk bidang pertambangan, bidang energi dan listrik, serta potensi penelitian sektor SDM skala laboratorium. Di dalamnya termasuk inovasi dan riset menurut SPP nomor 38 tahun 2017 skala lab. UPTD Lab sendiri memiliki setidaknya 5 tugas pokok. Yang pertama sebagai decision support system untuk mendukung kebijakan bidang teknis di SDM, kemudian sebagai bahan pertimbangan teknis perizinan, lalu sebagai sumber pendapatan asli daerah, kemudian melakukan penelitian dan pengkajian terhadap masalah lingkungan terkait SDM, dan juga meningkatkan kuantitas dan kualitas pengujian. Untuk lokasi UPTD Lab itu sendiri ada di Kota Bandung. Lalu karena kita berada di pemerintahan Provinsi Jawa Barat, tentu saja visi dan misi dari Dinas SDM akan juga berhubungan erat dengan visi Jawa Barat. Nah, untuk visi Jawa Barat 2018-2023, terwujudnya Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Kemudian misi yang diemban oleh Dinas SDM, utamanya yakni pemerataan pembangunan, ada di kotak warna merah. Penjelasannya terkait mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas antar wilayah. Nah, kemudian untuk prioritas pembangunan yang diampu Dinas SDM, ada 11 prioritas yang diturunkan dari misi. Nah, untuk prioritas yang diemban atau diampu oleh Dinas SDM adalah prioritas yang di kotak nomor 10, yakni pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan. Nah, nanti kalau misalnya kita ingin menurunkan, menjawantahkan dari program, kegiatan hingga subkegiatan, maka akan berdasarkan atau based on dari prioritas nomor 10 ini. Baik, selanjutnya indikator kinerja utama dari Gubernur untuk sektor SDM pada RPJMD Jawa Barat 2018-2023. Tadi sudah dijelaskan ya terkait visi, misi, dan juga prioritas
di bidang ESDM itu sendiri. Kita akan jelaskan lebih lanjut untuk sasarannya. Setidaknya ada 2 sasaran besar di bidang ESDM. Yang pertama yakni meningkatkan infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok. Nah, kalau teman-teman pernah mendengar program Jabar Caang, nah ini salah satu dari mewujudkan sasaran yang pertama ini ya, terkait konsumsi listrik per kapita. Nah, untuk target di tahun 2021, konsumsi listrik per kapita di Jawa Barat ini sebesar 1050 kWh per kapita di target 2021. Kemudian untuk di target 2022 akan ada sekitar 1.300 kWh per kapita. Jadi nanti kita per tahun 2023 ya bisa mencapai coverage setidaknya 25% di wilayah Jawa Barat. Untuk sekarang kondisinya masih 20%. Jadi untuk gap-nya kita kejar dalam waktu 1 hingga 2 tahun ke depan. Lalu untuk sasaran yang selanjutnya terkait meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat. Ada 2 sasaran besarnya, yakni Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, IKLH, lalu juga tingkat upaya penurunan emisi gas rumah kaca atau GRK ya. Nah, berikut capaian indikator kinerja utama gubernur. Nah, kalau kita melihat dari sisi supply dan demand, yang pertama dari sisi supply demand, kita lihat dulu jumlah penduduk di Jawa Barat. Sekitar data tahun 2021 BPS ada 48 juta penduduk di Jawa Barat. Itu demand-nya. Kemudian untuk konsumsi listrik dari demand tersebut ada 1.280,53 kilowatt hour per kapita. Nah, untuk target RPJMD sebetulnya besarannya sudah melampaui ya, 1.150. Nah, realisasinya jauh lebih besar ternyata. Lalu jika kita kaitkan atau kita bandingkan ya dengan konsumsi listrik per kapita nasional di tahun 2021 besarannya hanya 1.123. Jadi selisihnya sekitar 150-an kilowatt hour per kapita. Jadi tentu konsumsi listrik di Jawa Barat per kapita jauh lebih besar dibandingkan nasional. Lalu untuk capaian indikator kinerja utama Dinas SDM, setidaknya ada 4 sasaran strategis dan juga diturunkan menjadi 4 IKU atau kinerja utama dinas. Yang pertama terkait meningkatkan penggunaan listrik yang cukup, indikator kinerja utama dinas, yakni jumlah konsumsi listrik gigawatt hour atau kilowatt hour. Lalu yang kedua, menurunnya emisi gas rumah kaca sektor energi, IKU-nya yakni tingkat upaya penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi. Yang ketiga, meningkatnya usaha pertambangan yang tertib administrasi dan tertib teknis. IKU-nya atau indikatornya adalah persentase usaha pertambangan yang tertib administrasi dan teknis. Dan yang terakhir terkait terwujudnya konservasi air tanah dengan IKU atau indikator kinerja utama persentase sumur bor yang meningkat di muka air tanah. Jadi kalau kita lihat dari tahun 2021 bahkan sudah sudah melampaui dari IKU dinas di atas 100%. Nah, untuk kondisi yang sekarang tentu jumlahnya kita pantau untuk terus meningkat. Kemudian dari IKU tersebut kita turunkan secara cascading atau secara intervensi ya, secara penurunan jabatan secara vertikal. Yang pertama kan tadi sudah dijelaskan IKU gubernur terkait bidang SDM. Lalu sasaran Renstra atau IKU jabatan pimpinan tinggi atau IKU dinas. Dan sekarang ada program atau indikator kinerja jabatan administrator atau mungkin dikenal dengan Kabid atau Kepala Cabang Dinas dan Kepala UPTD atau juga setara dengan eselon 3 ya.
Nah, setidaknya ada 4 program terkait pengelolaan ketenagalistrikan, pengelolaan mineral dan batu bara, ini kaitannya dengan pertambangan, lalu pengelolaan aspek kegeologian yang ini kaitannya dengan air tanah, kemudian program pengelolaan energi terbarukan atau EBT kaitannya dengan energi. Lalu dari tadi ya yang terakhir program kan diturunkan dari eselon 3 ya, kemudian di kegiatan ini kaitannya dengan KASI atau Kasubag, berarti di eselon 4 ya, eselon 4 yang jauh lebih rendah secara vertikal, namun jauh lebih detail gitu ya untuk kegiatan dan subkegiatannya. Jadi kami sebagai CPNS perencana ahli pertama banyak diperbantukan untuk kegiatan dan subkegiatan. Karena memang banyak hal yang kalau misalnya kita kerjakan secara teknis, banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan dan subkegiatan. Mungkin kita lanjutkan. Kemudian, nah ini kaitannya dengan posisi saya sekarang bertugas di Dinas SDM Pemprov Jabar. Saya ditempatkan di kesekretariatan di perencanaan dan pelaporan. Jadi sebelumnya sejak tahun 2022 memang Kasubag perencanaan dan pelaporan ditiadakan karena memang sudah dilaksanakan perampingan terhadap organisasi Pemprov Jabar. Jadi sekarang kami atasan langsungnya langsung ke sekretaris dinas. Jadi memang perencanaan dan pelaporan itu dulunya Subag khusus, namun sekarang kita membentuk tim di bawah kesekretariatan. Nah, untuk sekretariat itu sendiri mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan administrasi dinas, meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset, kepegawaian dan umum, serta membantu kepala dinas untuk mengkoordinasi bidang-bidang dan juga para unit terkait. Jadi total ada 13 unit yang berada di Dinas SDM. Kemudian untuk perencanaan dan pelaporan, setidaknya ada 4 tugas pokok dan fungsi. Yang pertama, menyelenggarakan koordinasi, menghimpun, dan menyusun bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pelaporan. Kita erat kaitannya untuk berkolaborasi, untuk bekerja sama dengan seluruh unit internal, yang tadi berjumlah 13 unit, termasuk di dalamnya bidang, kesekretariatan, kemudian cabang dinas, dan UPT DLF. Lalu juga kita berkaitan dengan mitra-mitra di luar SDM, seperti Bapeda, bidang Biro Otda, kemudian juga ada BPKAD, BBMPTSP, dan sebagainya. Jadi kita erat kaitannya dengan bidang eksternal, pihak eksternal, dan juga pihak internal SDM. Lalu selanjutnya ada penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan yang rutin kita lakukan. Perlu digarisbawahi bahwa perencanaan dan pelaporan itu ada, saya bilangnya sih secara secara sederhana ada 4 dimensi waktu kita mengerjakan. Yang pertama dimensi yang tahun lalu, kita lihat monefnya ya, monitoring dan evaluasi. Kemudian tahun berjalan, tahun sekarang, kita lihat progres capaian kinerjanya. Lalu untuk tahun depan kita rencanakan tentu hingga detail ya, kegiatan, subkegiatan, pagunya, dan sebagainya. Dan untuk 5 tahunan biasanya berkaitan dengan Renstra, erat kaitannya dengan IKU gubernur gitu ya. Kalau gubernurnya dipilih langsung dan dipilih lagi, tentu saja Renstra juga kita harus susun kembali. Lalu yang ketiga ada penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan, dan penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Nah, karena saya jabatannya jabatan fungsional perencana pertama, maka tugas saya ada di yang di kotak warna merah ya, identifikasi masalah, pengumpulan data sekunder, dukungan proses pengkajian alternatif, dukungan pengkajian pelaksanaan, dan dukungan penilaian pelaksanaan. Jadi ini erat kaitannya dengan Jafung perencana gitu ya. Walaupun memang ditempatkannya di sekretariatan, namun tugas Jafungnya juga harus kita highlight gitu karena
memang nanti kalau tidak salah harus mengumpulkan PAK juga ya. Jadi pekerjaan membantu struktural juga dilaksanakan, dan pekerjaan fungsional tentu kita harus selesaikan dengan baik. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf juga apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian penyampaian tugas terkait agenda 3 ASN dalam Good Governance, utamanya di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Jabar. Saya Asrafina Vila Hasanawi, di bagian sekretariatan selaku perencana ahli pertama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.